Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arja Firdaus, NIM 180030032. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat. Langsung saja kita ke codingannya. Pertama, kita membuat sebuah file koneksi PHP yang dimana akan mengkoneksikan file dari SQL kita dan file dari PHP kita. Untuk pertama, kita membuat sebuah indeks yang dimana akan menjadi tampilan awal pada web kita nanti. Di sini saya mendownload sebuah template. Untuk pertama, di file data pegawai ini berisi nomor, ID pegawai, nama pegawai, alamat, ID departemen, dan setting. Ini untuk mengelompokkan semuanya nanti. Kita memanggil sebuah koneksi dulu yang sudah kita buat dari file koneksi PHP tersebut. Ini untuk select from ini untuk menampilkan semua tabel pada TB pegawai. Ini untuk mengeksekusinya, dan ini sebagai nomor urut biasa saja. Fetch assoc ini kita gunakan untuk menampilkan isinya nanti. Ini nomor urut yang sudah kita buat tadi untuk menampilkan field dari ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan ID departemen. Lanjut kita masuk pada input. Pada input ini kita menggunakan form action, di mana form action ini sebagai pengirimnya dan action ini sebagai lokasinya. Untuk metode ini sebagai metode untuk mengirimnya. Di sini kita membutuhkan sebuah variabel. Kita menggunakan variabel nama. Variabel ini sangat wajib dibuat jika kita ingin mengirim sebuah data. Di sini ada beberapa variabel, ada 4, ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan ID departemen. Untuk menyimpan data pegawainya, kita memanggil koneksi PHP-nya. Setelah itu kita membuat dolar baru yang mengambil maksud saya data dari input data pegawai yang menggunakan metode post tadi. Ini berlaku kepada keempatnya. Di sini kita untuk menambah data pada TB pegawai yang berisi ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan ID departemen. Ini untuk mengeksekusinya. Di sini ada sebuah perulangan yang dimana jika kita menyimpan data dan berhasil akan memunculkan notifikasi data tersimpan, dan jika gagal akan memunculkan notifikasi data tidak tersimpan. Untuk hapusnya sendiri kita memanggil koneksi PHP yang telah kita buat tadi pertama, dan ini memanggil get yang di file data pegawai tadi. Untuk ini $SQL ini untuk menghapus data di tabel TB pegawai yang dimana ID pegawai digunakan sebagai primary key-nya. Di sini untuk mengeksekusi ya sama seperti tadi, dan ini ada perulangan seperti tadi. Jika berhasil maka muncul notifikasi data terhapus, dan jika gagal akan memunculkan notifikasi data tidak terhapus. Lanjut pada edit data pegawai, kita memanggil sebuah koneksi tadi sama, dan selanjutnya kita memanggil get yang di file data pegawai dan $SQL ini untuk menampilkan semua field dari TB pegawai yang ID pegawainya sama dengan $get di atas yang telah kita panggil. Ini untuk mengeksekusinya, dan ini untuk menampilkan isinya sama seperti fetch assoc tadi. Dan di bawahnya kita menggunakan form action tadi, dipakai untuk mengirim ke halaman mana saja, dan actionnya itu sebagai lokasinya, dan metodenya itu cara mengirimnya dari kita. Dan kita sini membutuhkan sebuah value, menambah value menggunakan $data di atas tadi, yang ini untuk menampilkan isinya, yang dimana kita isi dari mana saja yang mau kita tampilkan nanti. Misalnya di sini ada ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan ID departemen. Dan untuk prosesnya kita membutuhkan koneksi PHP tadi, dan kita membuat sebuah dolar baru di sini untuk mengambil data dari edit data pegawai yang menggunakan metode post tadi. Berlaku untuk keempatnya, dan $SQL ini gunanya untuk update data di tabel
PB pegawai yang menggunakan ID pegawai sebagai primary key-nya. Sini yang berisi nama pegawai, alamat, ID departemen yang akan kita ganti misalnya. Dan di sini untuk mengeksekusinya. Dan akan memunculkan notifikasi. Di sini ada perulangan. Nanti misalnya kita mengubah data dan datanya berhasil, akan muncul notifikasi data berhasil diubah, dan jika gagal akan muncul notifikasi data gagal diubah. Dan seterusnya data departemen ini sama seperti halnya tadi pada data pegawai. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Sekarang kita akan mencoba membuka web yang telah saya gunakan menggunakan Send. Nah, ini dari tampilan web yang telah saya buat seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihan seperti tadi, misalnya data pegawai atau data departemennya. Kita lihat data pegawainya. Data pegawainya sudah berisi 5. Jika kita ingin menambahnya, kita tinggal mengklik tambah, scroll ke bawah. Misalnya kita masukkan ID pegawainya 123, nama pegawainya kita sebagai contoh saja. Kita simpan. Nah, di sini akan muncul notifikasi data tersimpan. Kita klik OK. Kita lihat di sini masuk ya yang telah kita gunakan, dan untuk menghapusnya kita akan mencobanya. Di sini berhasil, akan memunculkan notifikasi data terhapus. Kita lihat lagi. Nah, di sini berhasil, sudah hilang. Untuk mengeditnya, misalnya kita edit nama, ganti nama pegawai, misalnya kita edit. Di sini muncul notifikasi lagi, data berhasil diubah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini sudah berubah, bisa kita lihat. Dan untuk kembali, untuk melihat data departemennya, kita bisa mengklik ini. Di sini ada beberapa departemen. Jika kita ingin menambahkannya, bisa kita tambahkan di sini. ID departemen misalnya 123. Nama departemennya misalnya FO. Kita simpan. Akan munculkan notifikasi data tersimpan. Di sini sudah ada, sudah masuk. Jika kita ingin menghapusnya, kita hapus. Nah, akan memunculkan notifikasi lagi jika data berhasil dihapus. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai project yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Mungkin ini saja yang telah saya buat. Terima kasih.